Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyal Wanda Fatiha dengan NIM J500210129. Di sini saya mahasiswi semester 6 Blok Digestif. Nanti saya akan menjelaskan materi mengenai diare pada orang dewasa. Dan ini untuk penampilan poster diare pada orang dewasa. Untuk lebih jelasnya, stay tune dan selamat menyaksikan. Nah, apa itu dikatakan diare? Diare merupakan suatu kondisi ketika buang air besar dengan konsistensi fesesnya itu dia tidak terbentuk atau cair atau unformed stool. Nah, ditandai dengan adanya peningkatan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Selain itu, ditandai dengan adanya peningkatan volume feses lebih dari 200 gram per hari atau lebih dari 200 mili per hari. Nah, diare ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diare akut dan ada diare yang kronis. Dikatakan diare akut ketika proses berlangsungnya itu kurang dari 14 hari atau kurang dari 2 minggu. Dikatakan sebagai diare kronis ketika proses diarenya itu dia terjadi lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Menurut data WHO, terdapat 2 miliar kasus diare, di mana dari 2 miliar kasus diare tersebut terdapat 900.000 kasus diare yang membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit, dan 28.000 kasusnya tersebut menyebabkan mortalitas dan 51%-nya terjadi pada orang dewasa dan lanjut usia. Etiologi penyebab diare ada banyak, salah satunya adalah virus. Virus ini menyumbang sekitar 70% penyebab diare. Contohnya ada rotavirus, adenovirus, dan cytomegalovirus. Yang kedua yaitu ada bakteri. Bakteri menyumbang sekitar 10-20% untuk menyebabkan diare. Contohnya ada Escherichia coli, kemudian ada Helicobacter pylori, dan yang ketiga ada Vibrio cholerae. Yang ketiga ada protozoa. Nah, protozoa ini menyumbang kurang dari 10% yang dapat menyebabkan diare. Contohnya ada Giardia lamblia dan Entamoeba histolytica. Dan penyebab yang keempat yaitu adalah helmin. Contohnya ada Schistosoma dan Trichuris trisiura. Klasifikasi diare pada dewasa terdapat 2 klasifikasi besar. Yang pertama, diare akut dan ada diare kronis. Dikatakan diare akut ketika proses berlangsung diarenya itu kurang dari 14 hari atau kurang dari 2 minggu. Dengan tanda defekasinya lebih dari 3 kali dalam sehari dan peningkatan volume feses lebih dari 200 mili atau lebih dari 200 gram. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu diare kronis. Dikatakan diare kronis ketika proses berlangsungnya lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu. Kemudian untuk diare kronis ini untuk peningkatan volumenya lebih dari 250 mili dengan defekasinya lebih dari 3 kali dalam sehari. Untuk diare kronis terdapat beberapa klasifikasi menurut proses patofisiologinya. Yang pertama, diare osmotik, diare sekretori, diare inflamatori, dan gangguan motilitas. Nah, apa manifestasi klinis diare? Yaitu adalah BMBK. Yang pertama B. B itu BAB-nya dia konsistensinya tidak berbentuk, kemudian lebih dari 3 kali sehari untuk defekasinya, dan untuk volumenya dia lebih dari 200 gram atau lebih dari 200 mili. Kemudian yang kedua M. Pasien dengan diare ini dia biasanya merasakan mual, muntah, kemudian badannya lemah dan lesu. Kemudian yang ketiga B, yaitu berat badannya berkurang dari 5% dari berat badan semula. Yang keempat yaitu ada M, matanya cekung dan pucat. Yang kelima yaitu K, di mana untuk turgor kulitnya dia menurun dan tidak bisa kembali dengan cepat. Penegakan diagnosis diare. Penegakan diagnosis diare bisa kita lakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis kita bisa menanyakan bagaimana onsetnya, kemudian frekuensi defekasinya, dan yang ketiga kita bisa menanyakan konsistensi dari fesesnya tersebut. Selain itu, kita bisa juga menanyakan bagaimana sanitasi pasien tersebut.
Yang kedua, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini kita bisa melakukan dengan inspeksi bagaimana keadaan pasiennya, apakah pasien lesu, lemah, dan apakah terlihat pucat. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan palpasi. Biasanya pada orang diare itu akan merasakan nyeri ketika kita melakukan palpasi pada bagian abdomennya. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan perkusi, akan didapatkan suara hipertimpani. Kemudian yang keempat, auskultasi, akan didapatkan suara di mana hiperperistaltik atau peristaltik ususnya itu lebih dari 35 kali dalam per menit. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah samar menggunakan metode Guaiac. Kemudian yang kedua LFLA, dan yang ketiga pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian bawah. Tata laksana diare. Tata laksana diare intinya dan utamanya adalah kita menggantikan cairan elektrolit yang telah dikeluarkan oleh tubuh terlalu banyak, yaitu kita bisa memberikan cairan ORS secara oral atau bisa juga mengganti cairan elektrolit tersebut secara intravena. Contohnya ada asering, kemudian lingerlaktat, bisa juga natrium klorida. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan antibiotik sesuai dengan indikasinya, contohnya ciprofloxacin, metronidazol, cotrimoxazil. Kemudian yang ketiga, kita memberikan kelompok absorban, contohnya ada arang aktif, kemudian atatugid yang aktif. Bisa juga kita memberikan obat-obatan golongan hidrofilik 5 sampai dengan 10 ml di mana satu hari itu 2 kali. Kemudian kita bisa juga memberikan prebiotik dan probiotik, contohnya ada bakteri Lactobacillus dan Bifidobacteria. Komplikasi diare itu ada beberapa. Salah satunya adalah dehidrasi. Karena seseorang diare itu kehilangan cairan elektrolit dalam tubuh yang terlalu banyak, sehingga akan menimbulkan cairan yang ada di intravaskuler itu akan keluar ke dalam ekstravaskuler, sehingga seseorang itu akan merasa dehidrasi. Kemudian yang kedua itu ada shock hipovolemik, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat anemia hemolisis, yang kelima sindrom Guillain-Barré. Pencegahan. Bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, BAB dan BAK di toilet. Yang ketiga, hindari makan makanan yang terlalu pedas. Yang keempat, mencuci sayur dan buah sebelum dimasak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai diare pada dewasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.